Silakan. Ada yang berpendapat perbedaan dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Atau kita coba ini dulu. Kita cari persamaan dulu. Jadi sebelum kita fokus ke apa perbedaan dari ketiganya, kita akan cari persamaan dari ketiganya itu. Yang pertama, sama-sama menentukan nilai sesuatu. Jadi berkaitan dengan value. Ya, sama-sama untuk menentukan sebuah nilai. Kalau mahasiswa mengukur, pasti ada skornya. Menilai pun itu juga nanti berkaitan tentang skor atau nilai. Evaluasi pun juga ada tentang itu. Jadi ketiganya antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sama-sama berkaitan atau digunakan untuk menentukan sebuah nilai. Ya. Kemudian sama-sama merupakan alat yang digunakan untuk collecting data, ya, mengumpulkan data. Ketika mahasiswa praktikum itu melakukan collecting data, mengumpulkan data. Ya, nanti ada pengukuran, ada penilaian, bahkan sampai evaluasi di dalam kegiatan itu. Jadi yang namanya evaluasi pasti mengumpulkan data. Di kegiatan penilaian itu juga pasti ada yang namanya pengumpulan data, di pengukuran itu juga sama. Yang pertama tadi sama-sama berkaitan atau digunakan untuk menentukan nilai, value. Yang kedua data, berkaitan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, sama-sama proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Objeknya itu misalkan apa? Misalkan objeknya buku. Ya, nilainya panjangnya sekian, beratnya sekian, ya. Atau siswa, kemampuan berpikir kritis siswa sekian, kemampuan pemecahan masalah siswa sekian. Ya, sama-sama proses untuk membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Itu persamaannya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait ciri atau karakteristik dari masing-masing istilah, ya. Pengukuran itu kita gunakan di dalam bahasa Inggris itu measurement. Kemudian kalau penilaian itu assessment, kemudian kalau evaluasi itu evaluation. Ketiganya mempunyai arti atau istilah dalam bahasa Inggris itu yang berbeda. Ya. Yang pertama itu berkaitan tentang pengukuran, itu bersifat kuantitatif. Itu bercirikan apa? Angka. Ya, di dalam pengukuran itu ada yang namanya angkanya, ada angkanya. Misalkan mahasiswa mengukur berat badan. Berat badannya Mbak Revika berapa? Berapa? Gak apa-apa, dijawab aja. Kira-kira berapa? Halo, Mbak Revika dan Mbak Mei kan itu namanya itu. Belum ada suaranya? Atau yang lain, saya tanya, berat badannya Mbak Arsita berapa? Berat badan saya 51. Ditanya berat badan, kalau wanita itu ditanya berat badan itu karena sensitif ya, mohon maaf, saya salah. Tanya yang cowok aja lah. Saya tanya yang cowok itu siapa yang cowok ini? Yo, nah itu Mas Maftu itu kelihatan itu. Mas, Pak. Ya, Mas Maftu sama Mas Faizin itu berat badannya berapa itu? Saya 50. 80, Pak. Waktu 80, Pak. Ya, hampir sama kayak saya ya.
Saya 75. Saya salah tadi kalau tanya cewek itu agak sensitif kalau masalah berat badan itu. Iya, Pak. Toh, makanya nggak mau jawab. Kalau cowok langsung dijawab, nggak apa-apa. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bersifat kuantitatif itu pengukuran. Mengukurnya dengan apa? Dengan timbangan. Ya, mengukurnya dengan timbangan, mengukurnya. Itu disebut pengukuran. Tetapi terkadang kita salah kaprah. Kalau ditanya berat, berat satuannya apa? Kilo. Program. Bukan. Gram. Satuan berat apa? Gram. Bukan. Oh, oke, masa yo. Satuan berat apa satuan berat? Newton bukan, Pak? Iya, Newton harusnya. Tapi kita sudah terbiasa. Kalau ditanya berat itu berapa? 70 kg. Padahal kilogram satuan apa? Masa. Satuan massa harusnya. Iya kan? Tapi nggak masalah. Yang penting kalian tahu konsepnya. Jangan ketika ada orang tanya, misalkan ke rumah sakit ditanya, berat kamu berapa gitu kan, biasanya mencari berat kamu berapa gitu kan. Jangan ditulis nanti 700 Newton gitu ya. Gunakan yang umum aja nggak masalah. Yo, kita gunakan 70 kg. Tetapi secara konsep teori itu salah gitu ya. Karena kalau kilogram, gram itu satuan massa. Sedangkan berat satuannya adalah kilogram Newton. Oke. Bersifat kuantitatif. Nah, ini berkaitan tentang besaran fisika. Tapi kalau kita berbicara tentang pembelajaran, ya, pembelajaran, pengukuran, misalkan saya sedang melakukan ujian, saya kasih soal mahasiswa, kemudian saya berikan skor, dia mendapatkan skor 70. Nah, ini pengukuran, ya, 70, 100, 60, 80 itu pengukuran. Kemudian membandingkan sesuatu dengan ukurannya. Yang namanya mengukur itu pasti membandingkan, nggak mungkin enggak. Kalau saya mau tanya, mengukur panjang buku ini dengan apa? Gimana? Penggaris, Pak. Penggaris. Ada yang lain? Dengan jengkal bisa, Pak. Dengan jengkal bisa. Ya, penggaris dengan jengkal. Itu disebut mengukur. Ya, itu pengukuran. Meskipun dengan jengkal. Berapa jengkal ini? 1 jengkal. Kalau saya ukur berapa senti? Ini sekitar 20 senti saya ukur. Ya, itu disebut dengan pengukur. Membandingkan sesuatu dengan ukurannya. Membandingkan sesuatu ini, panjang buku ini, sesuatunya panjang buku ini dengan ukurannya. Ukurannya itu dengan apa? Yo, dengan penggaris. Jangan menggunakan timbangan, nggak boleh. Ya, yang sesuai. Jadi membandingkan objek yang diukur dengan pengukurnya, dibandingkan. Dengan jengkal boleh, dengan langkah boleh. Ya, harus sesuai. Tetapi pembedanya apa? Pembedanya ketika kita mengukur dengan penggaris sama dengan jengkal. Pembedanya adalah hasilnya itu nanti tidak reliable. Tidak reliable dan tidak valid. Tidak reliable atau tidak valid itu maksudnya apa? Kalau saya yang ukur, nilainya berapa nilainya? 1 jengkal. Kalau anak saya, tak suruh ukur anak saya. Berapa jengkal? Bisa jadi 1,5 jengkal atau 2 jengkal. 2 jengkal. Ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi yang ukur orang lain beda hasilnya. Itu tidak reliable, tidak valid. Tetapi itu tetap disebut dengan pengukuran. Gitu ya, tetap pengukuran namanya. Nah, kalau dengan penggaris ini lebih valid, lebih reliable. Misalkan panjangnya ketika dibaca ini seberapa? 20 cm. Saya suruh mengukur Mbak Ismi, Mbak Revika, Mas Faizin, saya suruh mengukur. Ini Mas diukur, Mbak diukur.
Sama 20-an, plus minus 20 cm. Karena pembandingnya alat ukur yang digunakan itu valid, ya, baku istilahnya ya. Istilah alat ukur itu kan baku sama tidak baku. Kalau jengkal, langkah itu tidak baku. Oke. Proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris, ya. Jadi yang namanya mengukur itu pasti mengamati. Mengamati itu tidak hanya melihat, nah, gitu ya. Pengamatan. Apakah mendengar itu termasuk pengamatan? Iya. Kita menggunakan indera telinga, mendengarkan sesuatu itu juga pengamatan. Ya, pengamatan itu tidak hanya dengan mata, tidak hanya dengan melihat. Misalkan suaranya kita ukur keras, lemah, frekuensinya, apakah hanya bisa dengan dilihat? Nggak bisa. Kita tutup telinganya, kemudian kita disuruh mengukur keras lemahnya suatu bunyi, kita tutup telinga, nggak bisa. Hanya dengan mata terbuka gitu nggak bisa. Ya, jadi mengukur suara ya harus dengan telinga. Dengan indera peraba, kekasaran suatu permukaan misalkan kita raba, kita lihat kok bisa nggak ya? Nggak bisa kita lihat. Ya, harus diraba. Oh ini halus, oh ini kasar, oh ini tengah-tengah medium. Gitu. Itu disebut dengan pengukuran. Ya, proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris secara langsung. Berikutnya, diperlukan alat karena tujuannya membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu. Nah, jadi yang namanya pengukuran itu identik dengan yang namanya alat ukur. Ya, kalau kalian mengukur panjang, silakan dengan jengkal atau dengan penggaris. Mengukur berat badan, silakan dengan timbangan atau neraca. Mengukur waktu dengan jam. Mengukur gaya itu bisa dengan neraca pegas dan lain sebagainya. Nah, itu konteks besaran fisika. Tetapi kalau kita berkaitan dengan pembelajaran, ya, pembelajaran, alat yang digunakan apa? Jadi untuk melakukan pengukuran, kemampuan siswa ingin saya ukur. Harus dengan alat. Apakah alatnya dengan penggaris, dengan mistar, dengan timbangan? Kan bukan seperti itu alat yang digunakan. Ya, alat yang digunakan apa? Yo, seperti soal, bisa soal pilihan ganda, menjodohkan, soal uraian, dan lain sebagainya. Nah, jadi mahasiswa nanti di dalam perkuliahan ini akan membuat suatu alat ukur kemampuan siswa, yaitu membuat tadi soal tadi. Soalnya harus valid, sevalid ini penggaris. Ya, harus sevalid penggaris, jangan sevalid jengkal. Kalau jengkal kan nggak valid. Yang namanya soal yang dibuat oleh mahasiswa, oleh saya sendiri, oleh kita, itu bisa beragam. Bisa sevalid penggaris, bisa sevalid seperti jengkal kita tadi, kualitasnya. Makanya kita belajar bagaimana kita belajar membuat instrumen atau alat ukurnya itu sevalid penggaris. Dengan tahapan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ikuti. Nanti kita ikuti. Itu ya. Jadi itu pengukuran. Itu pengukuran atau measurement. Nah, ini ditanya, berapa tinggimu? Berapa itu tingginya? Si bayi itu tingginya berapa? 65. Ya. 65, Pak. Oke. Tetapi, nah ini kebiasaan dari kita. Ketika mengukur besaran fisika, itu condongnya hanya angkanya 65. 65 apa kan gitu. Apakah cukup sampai 65 ketika melakukan pengukuran besaran fisika? Tidak, tidak boleh. Jadi harus ada tambahannya, yaitu satuannya. Satuannya apa? Apakah 65 meter? Kan nggak mungkin ya, ada bayi 65 meter itu bayi apa gitu ya. Ya, sebenarnya kita sudah paham, itu senti kita sudah paham, tetapi alangkah baiknya kita berikan informasi satuannya. Karena itu sebagai informasi yang lengkap dan valid. Oke. Ini contohnya. Sampel. Andi memperoleh nilai 70.
Anton memperoleh 90. Budi 60. Chandra 100. Angka 70, 90, 60, 100 itu adalah angka yang diperoleh dari pengukuran. Ya, ini di pembelajaran. Oh, sebentar. Saya ganti nilai second score. Nanti kalian rancu dengan penilaian nanti. Saya hilangkan dulu kata nilai. Ya nanti nggak rancu. Jadi Andi memperoleh skor 70, Anton 90, Budi 60, Chandra 100. Angka 70, 90, 60, 100 itu adalah angka yang diperoleh dari pengukuran. Atau disebut dengan skor mentah. Ini terkait dengan pembelajaran. Kalau saya tadi mengukur panjang ini 20 cm, itu hasil dari pengukuran. Pahami ya, pengukuran. Satu, bercirikan kuantitatif dalam bentuk angka. Oke. Yang kedua, dari pengukuran secara langsung. Ketiga, pasti menggunakan alat ukur, membandingkan objek yang diukur dengan pengukurnya. Itu pengukuran. Entah itu kita ukur apapun. Di dalam pembelajaran, dalam konteks besaran fisika, pasti seperti itu. Yang namanya pengukuran. Oke. Kita lanjutkan. Nah ini kita masuk ke penilaian, assessment. Penilaian itu bersifat kualitatif, deskriptif. Ya, bukan berupa angka. Itu penilaian. Ya, jadi penilaian itu bersifat kualitatif. Contohnya apa contohnya? Ini, excellent, very good, good, average, poor. Jadi ini merupakan bentuk penilaian. Menurut Mardapi, ini saya ambil dari salah satu profesor kita di Indonesia. Ini beliau orang UNY. Saya ambil dari bukunya, beliau menjelaskan bahwa penilaian itu merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Jadi yang namanya penilaian pasti melalui pengukuran. Diukur dulu, mempunyai skor sekian, mempunyai data sekian, hasilnya sekian, baru ditafsirkan, dideskripsikan, itu penilaian. Ya. Tetapi terkadang kita sering menggunakan kata yang sama meskipun konteksnya ini penilaian, ini pengukuran, ini evaluasi. Tetapi kita sering menggunakan satu istilah, yaitu penilaian. Yaitu pengukuran kita sebut penilaian, evaluasi juga kita sebut sebagai penilaian. Padahal antara pengukuran, penilaian, evaluasi itu mempunyai pengertian yang berbeda. Ada hierarkinya, ada tingkatannya. Tingkatan ini baru pengukuran, tingkatan ini penilaian, tingkatan ini evaluasi. Ya, kalau tingkatan awal itu disebut dengan pengukuran. Mendapatkan hasil, mengukur secara empiris secara langsung. Setelah ada hasil, dideskripsikan, ditafsirkan, oh ini bagus. Oh ini kurang bagus. Misalkan petani sedang panen, dapat 1 ton, dapat 2 ton. Itu mengukur, ditimbang, diukur hasil panennya. Nilainya gimana nilainya? Nilainya ya sangat banyak, kurang, sudah dideskripsikan, ditafsirkan sampai seperti itu. Itu disebut dengan menilai. Petaninya sudah menilai, oh hasil panennya banyak, hasil panennya memuaskan. Kata memuaskan, kata banyak, apakah bisa keluar langsung tanpa pengukuran? Tidak bisa. Ya, harus diukur dulu, ada hasilnya, baru deskripsikan. Oh hasilnya banyak, oh hasilnya memuaskan, kurang memuaskan. Menurut yang lain, bahwa penilaian itu bisa dikatakan sebagai keputusan tentang nilai. Ya, keputusan tentang nilai, apakah diterima, ditolak, lulus, tidak lulus.
gagal, berhasil, naik kelas dan naik kelas. Jadi sudah sampai sana, ada keputusan tertentu yang diberikan terhadap hasil pengukuran. Nah, yang terakhir berkaitan dengan evaluasi. Jadi evaluasi ini merupakan gabungan dari pengukuran dan penilaian. Bedanya apa? Kalau evaluasi itu sudah sampai tataran feedback, perbaikan, ada perubahan. Ya. Diukur sekian hasilnya. Dinilai lulus tidak lulus. Feedbacknya apa? Apa yang diberikan oleh guru itu? Apa? Misalkan perbaikan pembelajaran, dikasih pengayaan, dikasih remedi. Itu evaluasi. Ya, jadi evaluasi dapat kita artikan sebagai proses untuk memberi makna atau menetapkan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan tadi, disertai dengan tindak lanjut. Ada feedback atau respon yang diberikan oleh pengukur terhadap hasil ukurnya. Itu evaluasi. Jadi ada tingkatannya, pengukuran, penilaian, evaluasi. Kalau evaluasi pasti melalui penilaian, pasti melalui pengukuran. Penilaian pasti melalui pengukuran. Gitu. Jadi ini perbedaannya antara pengukuran, penilaian sama evaluasi. Baik, saya jeda sebentar. Kita buka diskusi. Silakan. Jika ada yang tanya dari mahasiswa berkaitan tadi pengukuran, penilaian, sama evaluasi. Silakan. Sambil saya minum, saya tunggu pertanyaan dari mahasiswa. Saya Pak, mau bertanya Pak. Silakan Mbak Muna. Kalau evaluasi bisa dikatakan dengan remedial nggak Pak? Kan sama-sama untuk perbaikan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Muna. Istilah remedial itu berbeda sama evaluasi ya. Jadi kalau remedial itu tindak lanjutnya, ya tindak lanjut dari evaluasi di dalam program pembelajaran itu bisa dikatakan menjadi dua, ya. Yang pertama adalah pengayaan, yang kedua adalah remedial. Itu tindak lanjutnya. Tapi tindak lanjut evaluasi apakah selalu itu? Tidak selalu itu. Itu hanya dalam konteks pembelajaran untuk meningkatkan ketercapaian. Jadi untuk istilahnya tadi sudah ada pengukuran, penilaian, kemudian ada ketercapaiannya, dia kurang, dia lebih, diadakan remedial atau pengayaan. Itu proses tindak lanjutnya. Tetapi kalau evaluasi itu dari awal sampai akhir disebut dengan evaluasi. Ya lingkaran pengukuran, lingkaran penilaian itu disebut dengan evaluasi. Tapi kalau remedial itu istilah tadi, program yang dilakukan atau tidak lanjut yang diberikan setelah adanya tadi keputusan tadi, oh ini kurang, oh ini apa itu namanya lebih, yang lebih kita tingkatkan lagi dengan program yang namanya pengayaan. Yang kurang kita remedi. Nah itu feedback atau respon yang diberikan oleh guru. Seperti itu ya Mbak Muna ya. Iya Pak, matur nuwun. Oke. Yang lain, silakan. Silakan. Rizky Pak. Ya, silakan. Jadi kan kita evaluasi itu pada saat pembelajaran Pak. Apakah guru juga ada evaluasi yang harus dilakukan nggak Pak? Ya, baik. Terima kasih. Oke. Oke. Ada yang tanya, apakah evaluasi untuk guru gitu ya maksudnya ya? Kalau yang melakukan evaluasi kepada siswa kan guru. Evaluatornya kan guru. Tetapi
pertanyaannya Mbak Rizky, apakah guru itu juga dievaluasi gitu ya? Iya Pak, seperti itu. Oke. Kalau dalam konteks tataran kinerja, yang mengevaluasi guru ada kepala sekolah atau tim tertentu yang mengevaluasi guru. Tetapi di dalam pembelajaran itu sendiri, evaluatornya itu juga terevaluasi. Ya, dalam tataran pembelajaran, saya mengajar kalian. Dalam proses ini, saya juga bisa mengevaluasi. Saya melakukan pengamatan. Ini yang tanya sekian, yang masuk sekian, dapat nilai sekian. Kemudian saya kasih penilaian, oh ini bagus, ini kurang bagus. Oh ini lolos, ini kurang lolos, tidak lolos. Kemudian saya evaluasi, oh ini saya berikan nasihat. Evaluasinya berupa feedback seperti itu, saya berikan respon. Oh besok harus lebih rajin, lebih ini, lebih ini. Nah itu saya evaluasinya kepada siswa atau kepada mahasiswa. Dalam itu sederhana ya evaluasinya ya. Nah saya pun sebagai evaluator itu juga terevaluasi. Terevaluasinya gimana? Saya lihat hasil. Jadi yang namanya evaluasi kan ada pengukuran. Pengukuran misalkan, ini ada 30 mahasiswa. Saya kasih soal pengukuran, diukur skornya. Skornya ternyata 60, 70, 50, 20, tidak ada yang 80. Satu pun dari mahasiswa tidak ada yang 80. Setelah dapat skor, kemudian saya nilai. Ternyata nilainya itu di bawah rata-rata semuanya. Nilainya hanya B, C, kurang. Dalam kategori kurang nilainya dia. Nah, kemudian evaluasi apa yang saya lakukan? Evaluasi pertama, evaluasi yang pertama, treatment yang saya berikan berupa remedial. Saya minta mahasiswa untuk tes ulang remedial. Atau evaluasi terhadap evaluator, terhadap saya sebagai pengajar. Yaitu apa? Memperbaiki proses pembelajaran. Ya, kalau dipahami prinsip evaluasi, jika dalam lingkungan pembelajaran dalam satu kelas itu hasil dari siswa tidak ada yang lulus KKM, tidak ada lulus dari ketuntasan, batas ketuntasan, itu yang salah bukan siswanya. Yang salah siapa? Yang salah guru mengajarnya. Ya. Beda halnya ketika di dalam suatu tes ada yang 80, 90, ada yang jelek. Bervariasi nilainya. Nah, kita evaluasi. Bisa kita katakan yang bermasalah itu bisa sebagian siswanya yang karena kurang memperhatikan atau kurang paham atau kurang apa sehingga boleh kita remedial. Tetapi kalau dalam satu kelas full itu di bawah rata-rata bisa terjadi proses pembelajaran yang salah. Alat ukurnya yang salah. Kita evaluasi, kita perbaiki alat ukurnya. Saya cara mengajar saya perbaiki. Jadi yang dievaluasi, yang dikasih feedback, respon tidak hanya siswa. Alat ukurnya, sayanya, semuanya bisa gunakan sebagai sumber atau informasi untuk melakukan evaluasi. Seperti itu ya, Mbak Rizky. Iya Pak, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Saya mau tanya, Pak. Silakan Mbak Revika. Ya, Mbak Mei ini. Pak, kalau dalam proses pembelajaran itu seharusnya guru menetapkan evaluasinya. Maksudnya dalam pas mau memulai pembelajaran itu sudah menyiapkan evaluasinya, Pak. Dan harus bagaimana biar itu pembelajarannya itu sukses. Baik, terima kasih. Ini Mbak Revika atau Mbak Mei ini yang tanya ini. Oke. Revika, Pak. Oke. Idealnya, kalau ditanya ideal, ya idealnya itu disiapkan semua dari awal. Ya, bahan-bahan penilaian, bukan evaluasinya, tapi penilaiannya. Itu disiapkan sebelum pembelajaran dimulai, sebelum semester awal, saya sudah siap instrumen-instrumen yang digunakan untuk menilai.
Nah, yang namanya evaluasi itu kan pemberian makna, feedback atau respon yang diberikan. Setiap kali ngajar, ini ada evaluasinya saya. Evaluasi itu tidak hanya di akhir, ya. Evaluasi sekali lagi dalam pembelajaran, nanti mengenal evaluasi proses, evaluasi produk, atau penilaian proses, penilaian produk. Jadi yang namanya evaluasi itu tidak hanya di bagian akhir selesai semesteran, tetapi setiap selesai saya ngajar, saya evaluasi. Besok ngajar, saya evaluasi. Kurangnya apa sih? Siswa ini harus seperti apa sih? Gitu. Ya, harus ada evaluasinya. Nah, tadi yang ditanyakan Mbak Revika ini kayaknya condongnya terhadap instrumen yang digunakan untuk menilai, misalkan soal instrumen-instrumen yang digunakan. Idealnya harus dibuat sebelum pembelajaran dimulai semuanya. Di perguruan tinggi pun juga sama, Mbak. Tidak hanya di sekolah. Tidak hanya di sekolah, di perguruan tinggi pun juga sama. Di dalam kita membuat RPP, silabus, ya, instrumen-instrumen penilaian itu juga harus sudah dibuat semuanya. Biar tadi yang disampaikan oleh Revika, biar sukses pembelajarannya, biar ada benang merahnya, jelas prosesnya, tidak ujuk-ujuk di tengah membuat instrumen. Tetapi sudah direncanakan, disiapkan dari awal. Tetapi, ya sekali lagi, tetapi kebanyakan guru ataupun dosen tidak seperti itu. Kadang di tengah-tengah atau di akhir baru membuatnya. Gitu ya, tanggapan dari saya Mbak Revika. Berikutnya yang lain silakan. Saya, Pak. Silakan Mas Mafro. Iya. Evaluasi itu lebih efektif. Nah, dalam evaluasi itu lebih efektif dari kita sendiri. Contoh yang dievaluasi itu diri sendiri ya, Pak. Itu evaluasi diri itu lebih efektif atau evaluasi dari orang lain, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Mas Mafto. Kalau dalam saya tidak bisa menjawab pastinya ya. Saya tidak bisa menjawab pastinya karena saya juga belum pernah membaca jurnal atau artikel berkaitan efektif mana antara evaluasi internal atau eksternal. Ya, yang namanya penilaian atau evaluasi itu kan bisa dari diri sendiri ya. Misalkan saya seorang guru pengen menilai siswa. Siswanya tak kasih angkat. Mereka tak suruh menentukan setuju tidak setuju. Jadi menilai diri sendiri. Saya disiplin, setuju tidak setuju. Saya ini atau dari saya mengamati. Ya, saya mengamati. Itu saya belum pernah membaca hasil jurnal ataupun penelitian di berbagai referensi lebih efektif mana. Karena di dalam kajian penelitian, evaluasi internal eksternal seperti itu bisa. Oke, mohon maaf ada tamu tadi. Jadi yang disampaikan Mas Maftuh tadi itu malah bisa sebagai pelengkap untuk mendapatkan data sevalid mungkin. Gitu ya. Jadi menggunakan dua instrumen angket, kuesioner yang diisi oleh siswa sendiri sama observasi. Saya tidak bisa menjawab efektif mana. Tapi kalau kita ini logika ada plus minusnya. Seumpama siswa itu jujur sekali, dapat dipastikan efektif penilaian internal. Mereka menilai diri sendiri. Jika syaratnya tadi mereka jujur apa adanya, sesuai apa yang dia rasakan, sesuai apa yang dia ketahui. Permasalahannya kan kalau tidak jujur, ya. Kalau tidak
paham apa yang ditanyakan, sehingga ngarang ketika ngisi jawabannya. Nah, ketika seperti itu, saya jamin bisa efektif ketika karena orang lain yang menilai. Bisa lebih objektif, karena diri sendiri itu kecenderungannya lebih subjektif. Nah, ada plus minusnya tergantung. Ya, makanya tadi ketika ada plus minus seperti itu, biasanya di dalam penelitian ketika mahasiswa skripsi atau penelitian, itu malah dipadukan. Nilai-nilai secara kuesioner atau angket dengan nilai dari observasi, itu dipadukan. Seperti itu ya, Mas Maftuh ya. Oke, Pak. Oke. Ada yang lain? Silakan. Oke. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan materinya. Nah ini, kita akan bahas hubungan hierarki, ya, hubungan tingkatan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, saya rasa mahasiswa sudah bisa memberikan gambaran hierarkinya seperti apa. Ya. Nih, measurement, pengukuran, ini dapat dilakukan dengan cara apa? Yaitu dengan tes atau non-tes. Contohnya apa tes? Dengan soal pilihan ganda, soal uraian, mencocokkan, menjodohkan, ataupun yang lain sebagainya. Itu tes. Atau dengan non-tes, misalkan memberikan lembar angket atau kuesioner ke siswa atau ke mahasiswa, itu non-tes. Jadi banyak cara yang digunakan untuk pengukuran. Bisa dilakukan dengan cara tugas individu, tugas kelompok, membuat laporan praktik, portofolio, dan lain sebagainya. Nah, di dalam measurement, di dalam pengukuran, itu ada yang namanya, maaf, saya salah. Setelah measurement, pengukuran, itu bisa dilanjutkan dengan yang namanya pengukuran. Assessment. Jadi, pengukuran itu merupakan bagian dari penilaian. Setelah mendapatkan skornya 70. Kemudian dinilai. 70 itu maknanya apa? Ditafsirkan. Tafsirannya apa? Deskripsinya apa? Oh, dia lulus, dia tidak lulus. Oh, nilainya memuaskan, tidak memuaskan. Itu penilaian. Sudah diberi makna. Gitu ya. Kemudian baru nanti setelah pengukuran, penilaian, lebih luas lagi disebut dengan evaluation. Ya, ada feedback, respon, tindak lanjut yang diberikan di dalam proses itu. Ya, apakah ada remedial, apakah ada pengayaan, apakah hanya dinasehati, apakah proses pembelajaran diperbaiki, apakah yang lain sebagainya. Jadi evaluasi itu banyak, feedback yang diberikan itu bermacam-macam. Makanya seorang guru, salah satu kemampuan yang harus dikuasai guru, yaitu dapat melakukan evaluasi dengan baik dan benar. Makanya pada kesempatan ini, pada semester ini ada yang namanya mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ini, saya punya ilustrasi. Ya, saya punya ilustrasi. Misalkan ini ada seorang guru. Ya, ibu guru namanya Bu Rosi. Bu Rosi ingin mengetahui apakah siswa sudah menguasai KD atau kompetensi dasar dalam mata pelajaran fisika. Makanya Bu Rosi memberikan tes. Ya. Tesnya tertulis dalam bentuk objektif atau pilihan ganda sebanyak 50 soal. Nah, setelah diberikan soal itu, dikoreksi dengan membandingkan dengan lembar jawab. Lembar jawab siswa dibandingkan dengan kunci jawaban. Itu disebut dengan proses pengukuran. Gitu ya. Tadi di slide awal kita sudah membahas pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan ukurannya. Sesuatunya apa? Sesuatunya adalah lembar jawab siswa. Dengan ukurannya, dengan alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Yaitu kunci jawaban. Dibandingkan. Ternyata hasilnya adalah 5, 36, 44, 47. Itu disebut dengan pengukuran. Hasil pengukuran.
Nah, sampai situ tok pengukuran, tetapi bisa dilanjutkan. Angka atau skor tersebut belum memiliki nilai atau makna dan arti apa-apa. Jadi untuk menentukan nilai dan arti dari setiap skor, maka Bu Rosi melakukan pengolahan skor dengan pendekatan tertentu. Maka ini dikonversi dengan nilai 1 sampai 5. Ya, 1 itu maksudnya tidak menguasai, 2 itu maksudnya sedikit menguasai, 3 berarti cukup menguasai, dan seterusnya. Sampai 5 itu sangat menguasai misalkan. Nah, skor-skor yang tadi itu dimasukkan dalam ini, rentang ini. Misalkan, rentang skor 0 sampai 10 itu memperoleh nilai 1, artinya apa? Tidak menguasai. Kemudian skor 11 sampai skor 20 itu masuk mendapatkan nilai 2, artinya apa? Sedikit menguasai. Sedangkan 21 sampai 30 itu skornya 3, berarti cukup menguasai. Berarti kalau seperti ini tadi yang mendapatkan nilai 5, berarti dapat dikatakan dia anak ini belum menguasai. Ketika kita sudah sampai memberikan informasi seperti itu bahwa anak ini belum menguasai, itu disebut dengan menilai. Jadi proses ini sampai dengan mendapatkan informasi anak ini menguasai, tidak menguasai, cukup menguasai, ini mendapatkan ini kita sedang melakukan penilaian. Ya. Jadi sampai proses pemberian nilai dan arti di atas berarti sudah terjadi proses penilaian. Kita lanjutkan penilaian. Jika Bu Rosi melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pembelajaran dan terdapat umpan balik atau feedback yang diberikan oleh Bu Rosi, maka Bu Rosi sudah melakukan evaluasi. Umpan baliknya apa? Umpan baliknya bisa memberikan penghargaan, bisa memberikan remedial, bisa memberikan feedback. Ada proses yang dilakukan kembali oleh Bu Rosi, misalkan pembelajarannya diperbaiki, itu evaluasi. Ya, jadi evaluasi itu paling jauh prosesnya dibandingkan penilaian dan pengukuran. Baik, ini ada diskusi. Ini misalkan saya bacakan diskusi yang akan kita bahas. Seorang guru mengadakan ulangan harian kepada siswa-siswanya. Setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapor. Pada waktu kenaikan kelas, kepada siswa-siswi yang pandai diberikan hadiah. Sedangkan siswa-siswi yang kurang pandai, yang tidak naik kelas, maka diberikan nasihat. Sekarang, coba kita pisahkan. Manakah yang disebut dengan mengukur, menilai, dan mengevaluasi? Silahkan dari mahasiswa bisa memberikan pendapatnya. Silahkan. Mengadakan ulangan harian itu termasuk. Gimana, Mbak Muna? Mengadakan ulangan harian kepada siswa-siswanya merupakan bentuk pengukuran. Terus, sekalian tiga-tiganya, mengukur, menilai, mengevaluasi. Lalu melakukan beberapa kali ulangan dan mendapatkan nilai raport itu termasuk dalam penilaian, dan feedbacknya atau evaluasinya diberikan hadiah kepada siswa yang pandai dan yang kurang pandai diberikan sebuah nasihat. Baik, terima kasih Mbak Muna. Itu jawaban dari Mbak Muna. Coba satu mahasiswa lagi. Apakah jawabannya sama? Apakah ada yang beda? Silakan. Apakah semua sepakat dengan jawabannya Mbak Muna? Apakah ada yang berbeda? Baik, jika tidak ada berarti saya anggap semua mahasiswa sepakat ya dengan jawabannya Mbak Muna. Oke. Jadi sudah benar ya apa yang disampaikan Mbak Muna. Jadi seorang guru mengadakan ulangan harian pada siswa-siswanya.
Tetapi ini kurang lengkap sebenarnya kalimat saya. Kalau hanya mengadakan ulangan harian itu belum saya pengukuran. Mengadakan ulangan kan baru memberikan soal gitu ya ke siswa. Belum sampai pengukuran, belum sampai dikoreksi. Kalau dikoreksi itu kan sudah sampai pengukuran. Tetapi kalau kita lihat dari kalimat kedua, setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapor. Artinya apa? Beberapa kali ulangan. Setiap selesai ulangan kan mau nggak mau pasti dikoreksi. Ya, jadi kalimat pertama ini sudah mengandung pengertian bahwa setelah diadakan ulangan, guru mengoreksi. Itu pengukuran. Ya, jadi kalimat pertama sudah jelas bahwa itu pengukuran. Hanya mendapatkan skor mentahnya, nilai mentahnya tadi. Itu disebut dengan pengukuran. Cuma terkadang itu kita sering rancu menggunakan istilah nilai, menggunakan istilah penilaian, pengukuran, evaluasi. Kita sering menggunakan satu kata, yaitu penilaian, itu yang paling umum. Itu kita ngukur, ya kita sebut dengan penilaian. Kita mengevaluasi, ya kita sebut dengan penilaian. Tidak masalah. Jadi dalam komunikasi, di dalam diskusi, kita menggunakan istilah penilaian tidak masalah. Sama halnya ketika mahasiswa ditanya berat kamu berapa, ya harusnya kan masa kamu yang ditanya, bukan berat. Tapi itu nggak masalah. Misalkan sedang memasak nasi, padahal kan dimasakkan beras, nasi kan udah jadi ya. Nah, itu tuh hal biasa nggak masalah. Tetapi yang penting mahasiswa punya konsep, punya pengetahuan, bisa membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, kemudian setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapor. Nah, di dalam rapor itu ada proses ya, pengolahan data, hasil pengukuran. Ada yang bilang ini baik, ini kurang, dibandingkan dengan KKM. Itu disebut dengan penilaian. Nah, setelah ada sebuah hasil makna penilaian itu, maka ada evaluasi yang diberikan oleh guru. Ada feedback atau respon yang diberikan. Bagi siswa yang pandai diberikan hadiah, sedangkan yang tidak naik diberikan nasihat. Itu feedback yang diberikan atau respon yang diberikan oleh guru. Oke, jadi seperti itu. Perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Silakan, jika ada pertanyaan dari mahasiswa. Saya tunggu. Silakan. Saya Pak. Silakan, Mbak Rizky. Jadi kan tadi kita kan udah evaluasi Pak. Terus apakah evaluasi ini ada sangkut pautnya dengan psikologi seorang siswa, Pak? Oke. Terima kasih, Mbak Rizky. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran, ya, di dalam kegiatan pembelajaran kita memberikan treatment, kita memberikan perlakuan, kita menilai, kita mengevaluasi, pasti ya, pasti ada istilahnya ini, apa itu aspek psikologi yang berperan di situ, ya, pasti ada aspek psikologi yang berperan di situ, karena subjek kita, sampel kita, ya, orang sesuatu yang di depan kita itu adalah manusia, yang mana manusia itu setiap individu punya psikologi, punya kepribadian, karakteristik yang berbeda-beda. Jadi jelas apa yang kita berikan, entah itu treatment ketika awal kita pembelajaran, itu pasti akan mempengaruhi psikologinya siswa. Ketika saya belajar seperti ini, jadi ketika saya belajar seperti ini, saya tunjuk, ini harus menjawab, ini harus menjawab, itu pun juga sudah akan berdampak psikologi. Bagi siswa yang berani, oke, itu nggak masalah. Tetapi bagi siswa yang tidak berani, itu akan menjadi masalah. Ya, itu akan menjadi masalah. Sama halnya evaluasi. Ketika kita melakukan evaluasi yang sudah dilarang oleh Kemendikbud itu apa? Berbasis kompetensi.
Jadi dibandingkan tuh nggak boleh. Perankingan tuh nggak boleh, perankingan itu. Membandingkan siswa A, siswa B, siswa C, siswa D, itu evaluasi yang dilarang. Kalau dulu mungkin ada ranking ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, peringkatan seperti itu. Tapi sekarang kan tidak ada seperti itu. Sekarang kan berbasis ini, apa itu namanya, maaf, dulu kan berbasis kompetisi. Kompetisi itu artinya tadi membandingkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Kalau sekarang berbasis kompetensi evaluasinya. Ya, apakah sudah lolos KKM atau belum? Jika belum lolos KKM, ya ada remedial. Sudah lolos KKM, adanya pengayahan. Jadi pasti ya. Kemudian ketika ada evaluasi, misalkan dalam bentuk nasihat, dalam bentuk penghargaan, itu pun juga akan berdampak psikologi ke siswa. Bagi siswa yang berprestasi, dapat hadiah, dia senang. Akan meningkatkan motivasi belajar dia. Yang kurang baik mendapatkan nasihat, itu pun juga akan senang bagi orang yang bisa mengambil hikmahnya, merespon positif. Ya, dia akan termotivasi. Oh iya, guru saya menasihati seperti ini. Ya, makanya evaluasi itu penting dilakukan di dalam berbagai macam bentuk kegiatan pembelajaran, kegiatan di masyarakat, kegiatan program apapun itu. Gitu ya, Mbak Rizky? Iya Pak, terima kasih banyak. Oke. Silakan. Yang lain ada yang tanya? Saya, Pak. Silakan, Mbak Mela. Ini kalau saya pertanyaannya dari sudut pandang mahasiswa. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Bagaimana caranya kita sebagai siswa kalau menghadapi pendidik yang misalnya dari awal itu sudah salah konsep dalam menyampaikan bahan ajar atau salah dalam alat ukurnya secara saat evaluasi gitu, Pak. Baik itu dalam pengukuran, penilaian, atau evaluasinya, jadi itu berdampak pada siswa atau mahasiswa itu sendiri. Oke, baik. Nah, ini bagus pertanyaannya Mbak Mela ini. Ini nanti berkaitan dengan produk atau istilahnya apa ya, proyek yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Makanya untuk menghindari itu, ya, untuk menghindari ketidakvalidan, subjektivitas, kesalahan evaluasi, kesalahan penilaian, kesalahan pengukuran, makanya kita ada yang namanya kegiatan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, salah satunya apa? Mahasiswa akan saya ajarkan bagaimana membuat penggaris, ya, membuat penggaris. Ini hanya konotasinya. Konotasinya itu membuat penggaris itu apa? Untuk mengukur panjang, ya, mengukur panjang. Ini saya ajarkan nanti. Kita berlatih bagaimana mahasiswa membuat penggaris. Artinya apa? Membuat alat ukur yang tepat, yang valid. Saya tidak mengajarkan mahasiswa membuat timbangan. Mau mengukur panjang kok dengan timbangannya kan nggak pas. Ya, mengukur panjang saya ajarkan dengan membuat penggaris. Bagaimana mahasiswa bisa membuat penggaris? Bukan dengan jengkal. Jengkal tidak baku, tidak valid hasilnya nanti, tidak reliable. Nah, sama halnya ketika ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Agar evaluasi yang dilakukan valid, penilaian yang dilakukan valid, pengukuran yang dilakukan valid, maka harus ada namanya instrumen. Mengukur apa yang harus diukur. Misalkan, yang diajarkan kelas 12 SMA. Alat yang diukur ya harus sesuai dengan tingkatannya, 12 SMA. Jangan soal yang dibuat itu soal untuk perguruan tinggi ataupun untuk anak SMP. Itu sering terjadi. Sering terjadi ada kesalahan pengukuran seperti itu. Jadi alat yang digunakan itu tidak valid atau tidak reliable, tidak sesuai. Makanya nanti kita belajar yang namanya validitas dan reliabilitas. Validitas itu ada banyak, ada validitas isi, face validity, validitas konten, ada validitas konstruk, ada validitas empiris, macam-macam. Nah, macam-macam ini nanti fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat yang namanya alat ukur. Ini alat ukur. Ini maaf, penggaris ini. Membuat alat ukur seperti ini.
dalam bentuk soal, instrumen soal, ataupun non-tes ataupun tes. Yang bagus, yang baik, sehingga dapat digunakan untuk mengukur, menilai, mengevaluasi dengan bagus dan benar. Gitu ya Pak ya, makanya kita bekali, mahasiswa kita bekali sehingga ketika kelak menjadi seorang guru, itu bisa melakukan pengukuran, penilaian, pengevaluasian yang baik dan benar. Seperti itu Mbak Mela. Ya Pak, terima kasih. Ada yang lain? Jika tidak yang lain, saya cukupkan ya untuk perkuliahan kita hari ini. Pak. Ada? Siapa? Silakan. Oke, sebentar, stop dulu.